شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابالنار. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita, mari kita doakan dulu. Ada permohonan doa untuk yang sakit, yaitu Alia binti Andri, Bu Oneng, Bu Ika, Bu Oneng Citamiang, Ambun, dan Cantika binti Agus. Ada yang kurang? Ala hadhihi niyati thayyibah, nas'alullah ta'ala Allahumma syfihim syifaan ajila, Allahumma syfihim syifaan ajila, Allahumma syfihim syifaan ajila, syifaan la yughadiru saqaman, syafahumullah, 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 Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi, la syifaan illa syifauka, syifaan la yughadiru saqaman, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi thayyibah ba'dal mudhkurah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik Ibu sekalian, alhamdulillah tadi sudah dimukadimahi oleh Ibu pembawa acara tentang keutamaan bulan haram. Ya. Kenapa kita mesti bahas bulan haram? Karena Dzulhijjah itu satu dari 4 bulan haram. Bulan haram artinya bulan larangan, bulan di mana merupakan syiar Allah yang besar yang harus kita agungkan. Dan orang yang mengagungkan syiar Allah berarti dia memiliki ketakwaan dalam hatinya. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Bahwa orang yang memuliakan atau yang menghormati syiar-syiar Allah itu tanda bahwa hatinya itu takwa. Sebaliknya, orang yang tidak menghormati syiar Allah berarti hatinya tidak bertakwa. Nah, salah satu syiar Allah itu adanya bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Dari mana taunya 4? Dari mana? Dari Quran. Terus 4 itu apa saja, tahu dari mana? Ya tahu dari mana? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu dari mana taunya? Dari kalender tahu dari mana? Di Quran, emang ada di Quran rincian bulan-bulannya? Enggak ada. Jadi di hadis. Kemuliaan dan kesucian bulan-bulan ini terdapat di dalam surat Al-Quran At-Taubah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum dzalikad dinul qayyim. Barangkali sudah dibahas, kita sepintas aja mengingat ya. Karena generasi kita ini lama pahamnya tereh pohona. Lami pahamna tetapi hilapna tereh gitu. Orang dahulu cepat pahamnya, lama lupanya. Orang sekarang kebalikan. Lama pahamnya, cepat lupanya. Arti dari ayat itu, wallahu alam bimuradi, kurang lebih artinya kalau bahasa Indonesia begini. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ayat 36, At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Isna asyara syahran. Dan itu ditetapkan ketika langit bumi ini diciptakan. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, itu sekaligus 12 bulan itu ditetapkan. Yauma khalaqas samawati wal arda. Sekaligus juga dari 12 bulan Hijriah itu ditetapkan 4 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disucikan. Wajib dihormati. Tidak boleh dilanggar. Melakukan dosa di bulan-bulan itu dilipat gandakan dosanya, diperberat bobotnya. Jadi lamun dosa di bulan sanes mahiji, dosa di bulan-bulan haroma
dilipat gandakan, duka 2, duka 3, duka 4. Diperberat. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Perintah Allah mung hiji. Ulah ngalanggar kasucian bulan eta. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Kalau dahulu melanggar bulan-bulan haram itu dengan cara berperang di bulan itu. Kalau konteks sekarang kan tidak ada perang. Maka yang dimaksud dengan larangan berbuat zolim di bulan itu atau berbuat maksiat itu adalah jangan melanggar larangan Allah di bulan-bulan haram. Jadi pami maksiat di bulan sanes mah dosana teh ringan dalam arti kata tidak seberat dengan dosa yang dilakukan di bulan haram. Ya, kecuali dosa yang sudah berat aslinya, memang dia berat di bulan manapun dia berat, tapi di bulan-bulan ini lebih diperberat lagi. Nah, 4 bulan eta ayana dina hadis nami-namina. Kata Rasulullah SAW, inna zamana qad istadara. Sesungguhnya zaman terus berputar. Kayaumi khalaqas samawati wal arda. Dari sejak diciptakannya langit bumi. Dari antara bulan-bulan yang ditetapkan itu ada 4 bulan haram. Urutannya 3 bulan berturut-turut, salah satu mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan satunya baina Ramadan wa Rajab, baina Ramadan wa dan yaitu bulan Rajab lah. Saya lupa teks hadis Arabnya, yaitu bulan Rajab. Bulan yang sebelum bulan Ramadan 1 bulan itu Sya'ban, Ramadan. Nah, itu ada Rajab. Nah, 4 bulan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram plus Rajab itu bulan haram, wajib dimuliakan, wajib diagungkan, wajib dihormati. Cara menghormatinya adalah dengan tidak melakukan maksiat di bulan-bulan itu. Terutama maksiat yang besar seperti peperangan atau pasea atau berselisih. Nah, hari ini kita sedang berada di bulan Zulqa'dah. Dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Tema kita hari ini keistimewaan atau keutamaan bulan Dzulhijjah. Kenapa bulan Dzulhijjah itu istimewa? Bulan Dzulhijjah istimewa berdasarkan surat Al-Fajr. Allah berfirman, wal fajri walayalin asyar. Allah bersumpah dengan waktu fajar, subuh. Lalu Allah bersumpah dengan 10 hari Dzulhijjah. Berarti bulan Dzulhijjah itu punya keistimewaan terutama di 10 awalnya. Sampai Allah bersumpah atas kebaikan bulan ini. Yang kedua, keistimewaan atau keutamaan bulan Dzulhijjah ditegaskan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, ma min ayyamin al-a'malu sholihah khairun wa ahabu ilallah min asyri Dzulhijjah. Kurang lebih artinya, tidak ada hari-hari yang paling mulia untuk berbuat kebaikan di sisi Allah Ta'ala melebihi 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi amal soleh yang paling Allah cintai, paling Allah sukai, paling Allah muliakan, dan paling baik itu amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Saum di bulan sanes sae, tapi saum di bulan Dzulhijjah langkung sae. Sedekah di bulan sanes bagus, tapi di Dzulhijjah lebih bagus. Maka Nabi mengatakan amal soleh yang paling baik dan paling Allah cintai yaitu amal soleh yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah, terutama 10 awal pertama. Sampai-sampai Nabi mengatakan lebih bagus dari jihad fisabilillah. Kan sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah ya Rasul, apakah itu sama dengan jihad fisabilillah? Kenapa sahabat bertanya tentang jihad? Karena jihad itu kan ibadah paling tinggi. Dalam Islam itu jihad paling tinggi. Syahadat pondasina, salat tiangna, jihad suhunana.
Jadi numpang luhurna ibadah dina Islam jihad. Salat mah tiang, syahadat mah pondasi. Tapi numpang luhurna jihad. Wadzir watu sanamil Islam al jihad. Nah, ternyata ada amalan yang lebih baik dari jihad. Yaitu berbuat amal soleh di bulan Zulhijjah. Terutama di 10 awal bulan Zulhijjah. Kata Nabi, walal jihadu fisabilillah. Bahkan amal soleh yang dikerjakan di Zulhijjah ini lebih baik, lebih bagus dari berjihad fisabilillah. Kecuali ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika syai'un. Kecuali kalau ada yang jihadnya itu pergi modal sendiri, berangkat pakai biaya bekal sendiri dan pulang ke rumah tanpa nama, tanpa harta, alias gugur di medan perang, tidak mendapatkan apa-apa. Tah ayeuna mah kan urang teu aya jihad gunya. Teu aya jihad da tebih ti Palestina. Teu aya jihad da urang mah ayeuna bukan ardul jihad tapi ardus salam. Kita tidak mendapatkan pahala jihad. Tapi kita bisa mendapatkan pahala lebih bagus dari jihad, yaitu beramal soleh di bulan Zulhijjah. Pertanyaannya adalah amal soleh apa yang bisa kita kerjakan di 10 atau terutama di bulan Zulhijjah atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita rinci satu persatu amalannya apa saja. Yang pertama, kita sangat dianjurkan untuk mengisi bulan Zulhijjah itu dengan memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Baik zikir hati atau zikir lisan atau zikir hati dan lisan sekaligus. Yang paling afdal lisannya berzikir, hatinya mengingat. Itu paling afdal. A'la maratibi dzikri, yang paling tinggi derajatnya. Tapi kalau hati tidak bisa, tidak khusyuk misalkan, boleh zikir lisan saja. Kalau lisan sibuk karena entah berbagai sebab, mungkin lidahnya keluh, lidahnya capek, lidahnya segala macam, zikir bisa di hati saja. Tapi paling afdal, a'la atau paling tinggi derajat maratib derajat zikir, zikrul qalbi wal lisan, zikirnya hati dan lisan. Apa yang mesti dibaca zikir kita di bulan Zulhijjah itu? Zikirnya tersebut adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir teh aya 2, Bu. Aya zikir mutlak, aya zikir muqayyad. Zikir mutlak nyaeta zikir anu teu dibatasi jumlahna sareng waktuna. Zikir mutlak. Bade siang, sore, pagi, malam, sambil baca koran, sambil nyetir, sambil sesapedahan, sambil jogging, sambil sport, sambil gegero, sambil masak, sambil nungguan sangu, ngakel segala macam zikir. Tandur teh tanam mundurnya. Data ya tandur kapayun maka penggar kapayun. Bari gegero, bari ninyuh cikopi kangge si bapak. Nah, itu namanya zikir mutlak. Teu dibatas bilanganna, teu dibatas waktuna. Anu kadua zikir muqayyad. Zikir muqayyad mah zikir yang terbatas. Ba'da salat contohna, subhanallah tilu-tilu, alhamdulillah tilu-tilu, Allahu akbar tilu-tilu. Dibatas waktuna. Atau dibatas bilanganna. Zikir pagi la ilaha illallah 10, zikir sore sama. Kemudian sholawat juga 10 setiap hari. Itu namanya zikir muqayyad, zikir yang dibatasi. Nah, yang sedang kita bahas untuk mengisi bulan Zulhijjah itu zikir mutlak, zikir yang tidak dibatasi. Naon dalilna kan bertarus atau dalilna naon saja abi hayong zikir tapi naon dalilna supaya afdol. Dalilna kieu. Kapungkur aya ibu-ibu abi nyebat ini mah bisa kasinggungnya. Aya ibu-ibu dalam kurung nini. Kalau orang Betawi bilang tuh udah kisut katanya gitu. Udah kisut ini. Kalau orang Sunda udah bau durukan gitu. Itu mah kata orang bukan kata saya cuma ngutip aja. Ada seorang ibu-ibu, biar lebih halus ya ibu-ibu.
Namanya Ummu Hani. Ummu Hani. Nah, nu namina Hani saya tah. Berarti aya sahabiah kapungkur namanya Ummu Hani. Ummu Hani itu adalah putri Abu Thalib. Makanya Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berarti jatuhna ka Nabi naon tah? Nitina naon? Sepupuan. Tetapi dari sisi usia lebih tua Ummu Hani. Suatu hari Ummu Hani bertanya kepada Rasulullah yang saat itu lewat di hadapannya. Ya Rasulullah, wahai Kanjeng Rasul, apakah ada amalan yang bisa kukerjakan dan aku hanya duduk-duduk saja? Dulani ala amalin wa ana jalisatun. Tunjukkan kepada saya amal ibadah yang gede pahalana, ukur ku ucang-ucang angge. Pahala gede, ucang-ucang angge. Terang ucang angge bu? Kiran. Bari kursi goyang gitu ya. Tapi gede amalannya gitu. Jadi kalau bahasa Sundanya begini, ya Rasul, pasihan abdi katerangan, pasihan abdi ilmu, amalan gede bari ucang-ucang angge. Bahasa Arabna, dulani ala amalin wa ana jalisatun. Saya duduk saja tapi amalnya gede. Kata Rasul, "Na'am, ada." Ya, benar ada. Yang pertama, Ummu Hani lakukan. Yang pertama, sabbihillah mi'ata marrah. Bacalah tasbih 100 kali. Baca tasbih 100 kali. Fa innaha ta'dilu mi'ata raqabah. Karena itu pahalanya ganjarana sami sareng atau setara dengan membebaskan budak 100 orang. Ngabebaskan budak 100 orang. Sanes budak leutik, budak sahaya, hamba sahaya. Budak sahaya pami dirupiahkeun hargana sabudak atau sahamba sahaya yang cekatan, pintar dan tahu akan pekerjaannya. Kapakelah kudununganna ku majikanna kapake itu 1000 dinar satu budak itu. Mun ayeuna dinarna 2 juta, koin emas kan 2 juta. Berarti sabaraha tah? 100 kali 2 juta. Sabaraha? 200 juta. Punten, 1000 dinar kali 2 juta maksudnya. 1000 kali 2 juta. 2 miliar. Sabudak teh hargana 2M, Bu. 2 miliar. Sabudak 2 miliar. Nah, tadi ganjaran pahala membaca tasbih 100 kali setara dengan 100 membebaskan budak. Berarti sabaraha? 2 miliar kali 100. 2 miliar kali 100 sabaraha? 2 miliar kali 100 sabaraha, Bu? 2 miliar kali 100. 2 miliar kali 100? 200 miliar. Ibu sami sareng sedekah 200 miliar. Miliarnya. Makanya abi mah tarangetan karena rupiah. Tas we. Anu maca tasbih 100 kali setara dengan membebaskan budak 100 orang. Harga satu budak lamun dihitung ku pahala sanes ku artos tadi mah ku artos tadi mah da aya hargana budak teh. Kalau dihitung dengan pahala satu budak itu dalam hadis kifarah puasa bagi yang melanggar puasa hubungan suami istri, satu budak itu setara dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kebayang enggak membaca tasbih 100 kali kata Rasulullah SAW setara dengan membebaskan budak 100 orang. Yang satu orangnya itu sami sareng puasa 2 bulan. Berarti 100 kali 2 bulan 200 bulan. Kalau kita membaca tasbih subhanallah, 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 subhanallah 100 kali itu setara dengan membebaskan budak 100 orang atau setara dengan
puasa 200 bulan. Eta hadis aya dina riwayat Ibnu Majah sareng Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Anu kadua, zikir yang bisa kita lakukan nih di bulan Zulhijjah nanti. Wa kabbirillah mi'ata marrah. Hai Ummu Hani, lakukan olehmu takbir 100 kali. Fa innaha ta'dilu mi'ata farasin fisabilillah. Mulajamah Muhammadah. Karena 100 kali tahmid setara dengan membiayai 100 ekor kuda perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mi'ata faros. 100 kuda perang di jalan Allah yang perbekalannya dan juga senjata untuk jihadnya itu lengkap di kuda itu. Tahmid 100. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Hamdalah dulu, hamdalah. Tahmid ya, alhamdulillah, alhamdulillah. 100. Matak ayeuna Bu tasbih teh ulah nu tilu-tilu ayeuna mah nyandakna nu 100. Nu tilu-tilu mah wios wae ku tangan bada salat mah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ku tangan bada salat mah. Tah anu 100 mah kangge zikir mutlak anu sasangetangna. 100 memang bisa sama tangan 100. 30. Oh deui. Karek 2 padahal mah nembe sakali bisa asa 2 gitu kan. Nembe 3 padahal nembe hiji. Nah, jadi lebih afdol tasbih itu dibawa untuk zikir mutlak. Kalau zikir ba'da salat afdolnya pakai tangan. Kalau zikir mutlak afdolnya pakai tasbih karena susah ngitungnya. Dulu Aisyah radhiyallahu anhu istri Nabi pami zikir anu mutlak zikir nu seueur tadi ku batu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dihitung 100. Nyeun deui subhanallah, subhanallah. Batu di dia ieu tos 200 tos 2 kali batu. Terus Aisyah begitu zikirnya. Dan para istri Nabi, para sahabat Nabi begitu zikirnya. Karena ngitung 100 susah. Tak ayeuna alhamdulillah teknologi sudah membantu Bu. Ayeuna aya tasbih digital. Klik 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 100. Kosongkeun deui 0. Klik 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 100. Jadi bisa lebih banyak. Para ulama membolehkan zikir mutlak menggunakan tasbih. Bahkan itu dianjurkan ya. Para ulama suka bawa tasbih untuk menghitung zikir. Nah, yang ketiga, Ummu Hani, kamu boleh baca atau kamu hendaknya baca wa kabbirilah, takbir Allahu Akbar 100 kali. Fa innaha ta'dilu mi'ata naqah. Karena membaca takbir 100 kali setara dengan sedekah 100 ekor unta. Muhammalah mutaqabbalah, unta yang penuh perbekalan dan unta yang sedekahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Kan orang sedekah tentu diterima, ada seuria na kadang. Aya sedekah disebutkan, aya sedekah dipoto, aya sedekah selfie. Akhirnya berantakan amalnya. Rajet amalnya tidak puguh kan begitu. Nah, iya mah yang membaca takbir 100 kali, maka dia kata Rasul setara dengan bersedekah 100 ekor unta yang penuh perbekalannya, mutaqabbalah dan diterima sedekahnya. Bayangkan. 100 kali takbir. Anu katilu wahallili, hai Ummu Hani, baca tahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bacana sing fasih Bu, urang baca ala-ala anu di lembur. Allahu Akbar, barlok, 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 barlok. Jadi barlok jadinya. Tadinya Allahu Akbar jadi barlok. Ada lagi banloh, banloh, banloh. Aki-aki kuntuna tinggal hiji gitu. Banloh, banloh, ban. Aya lagi alhamdulillahna, alhamdulillah dibaca. Dulilah. Dulilah, dulilah. Padahal ada alhamdulillah. Kan pujiannya tuh di alhamdulillah, bukan di du'nya. Dulilah, dulilah. Di bacaan tahlil juga kadang tidak sempurna. Illallah. Baca sempurna. Subhanallah baca sempurna. Alhamdulillah baca sempurna. Allah Akbar sempurna. Tahlil. Nah kata Rasulullah, Ummu Hani baca tahlil la ilaha illallah 100 kali. Fa innaha tamla'u bainas sama'i wal ardi. Karena la ilaha illallah 100 kali
itu pahalanya ganjarannya sepenuh langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Di akhir hadis Nabi negaskan, Ummu Hani, kalau kamu lakukan itu, maka tidak ada orang yang lebih tinggi derajatnya dari kamu. Kecuali kalau ada orang membaca lebih banyak dari yang kamu baca. Itu artinya, Bu, tadi 100 tahlil, 100 tahmid, 100 takbir, 100 tasbih, eta bukan batasan mutlak, tetapi bisa dibaca lebih dari itu. Jadi bilangan untuk paten masih bisa ditambah. Jadi misalkan kamari saminggu teu zikir, ayeuna emutna anu 7 hari tadi dibayar ayeuna 100 kali 7. Subhanallah, subhanallah 100 dikalikan 7, da kamari saminggu teu zikir misalkan. Ditambal ku hari berikutnya. Kalau kamarinya sibuk karena ngurus naon teh arisan atau naon gitunya teu sempat zikir, ayeuna emutna tanu 100 kamari katinggal ayeuna ditambalan. Itu ibadah pertama yang paling afdol untuk mengisi bulan Zulhijjah, terutama 10 awal pertama. Naon Bu? Zikir. Zikirna kumaha? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adina hadis nama Allahu akbar heula nu la ilaha illallah. Jadi subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, baru yang terakhir la ilaha illallah. Kumargi urang mah ku sabab urang mah urutanna begitu, ya tergantung mudahnya gimana lah. Mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar mangga, mau subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah juga mangga. Yang penting bilangannya 100 minimal dan maksimalnya tidak terhitung. Silahkan. Amalan kedua, tadi udah zikir dulu tuh, kasih tanda selesai penjelasannya. Anu kedua, amalan yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah itu adalah memperbanyak puasa, saum. Tapi saum nate sanes saum Zulhijjah, Bu, teu aya saum Zulhijjah. Anu aya saum sunnah bulan haram. Anu kaleresan Zulhijjah teh satu di antara bulan haram. Itu yang pertama alasannya tuh. Yang kedua, niatnya itu saum sebagai amal soleh, bukan saum Zulhijjah. Kenapa? Karena tadi ada hadisnya, tidak ada amal soleh yang paling baik dikerjakan melebihi amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi mari kita lakukan saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9. 1 sampai 8-nya itu saum bulan haram. 9-nya saum Arafah. 10-nya haram saum karena lagi Idul Adha, wajib makan. Makanya makan daging, dagingnya daging kurban. Karena daging kurban adalah daging yang paling berkah. Walaupun sudah tidak bisa makan daging, kolesterol, gula, uyah nanti tensi segala macam, sudah tidak bisa makan daging, cek dokter KHD Bu jangan makan daging. Tapi untuk kurban mah minimal setengah sendok nama. Karena kurban mah dagingna barokah, pang barokahna daging kurban. Yang tidak suka daging pun minimal 1 coel 2 coel, sapiring 2 piring nyobian. Nah, terus pelaksanaan puasa bagaimana? Pelaksanaan puasanya 1, bisa mengikuti pola Senin Kamis yang bisa dilakukan. Senin Kamis. Bisa mengikuti pola saum Daud. Puasa sehari, puasa libur, puasa terus saum Daud. Bisa juga dari tanggal 1 sampai 8 pol, silahkan. Bisa juga hanya 1 hari tanggal 9 saja, nggak apa-apa. Yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah itu fadilahnya, keutamaannya dapat mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Tapi bukan dosa berat, Bu, dosa ringan. Pami urang puasa dina kaping 8 nyaeta puasa Arafah lumayan 1 tahun kamari dosa-dosa nu terlewat diampuni, sareng 1 tahun kapayun pami aya dosa diampuni. Kan lumayan teh 2 tahun. Lumayan 2 tahun. Jantan pami nu teu puasa ti awal sampai akhir teu nanaon, nu penting mah tanggal 8 puasa. Sapoe sadinten cekap. Bade nyeueurkeun mangga.
Di tanggal hiji di bulan Sawapan mah enggak, bagi sehari enggak cukup. Itu amalan yang kedua, memperbanyak saum di bulan Dzulhijjah. Amalan anu katilu nyaeta ibadah kurban. Ibadah kurban itu ibadah yang paling afdol dikerjakan di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ibadah yang paling afdol di 10 Dzulhijjah iraqatu dam, yaitu menyembelih hewan kurban. Kewajiban, ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, tidak apa-apa. Tekedah unjam injem, tekedah tulang talang. Cekap, pamita ayat cekap. Tidak usah kesana kemari. Benten sareng akekah. Akekah mah saur para ulama, kedah tulang talang, kedah unjam injem pamitiasa. Pami aya nu indi injemna. Margi akekah mah lebih berat atau lebih bobotnya lebih kuat daripada kurban. Saur Nabi SAW, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir disandra, diikat, tergadai oleh akikahnya. Maksudnya apa? Imam Tirmidzi dalam hadisnya menjelaskan, Ibnu Qayyim juga menjelaskan dalam Zadul Ma'ad, maksudnya itu adalah anak yang belum diakikahin tidak dapat memberi syafaat kepada orang tuanya. Amal soleh anak tersebut tidak akan sampai ke orang tuanya. Jadi muajan jariah budak teh lamun can diakikahan. Saur Ibnu Qayyim, saur Imam Tirmidzi dina penjelasan hadis kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Mata karena akikah mah ibadahna sangat penting sekali, para ulama miwarang pamit gaduh mangga unjam injem. Akikah mah Bu. Silakan tulang talang, silakan unjam injem. Mudah-mudahan Allah memudahkan pelunasannya, pembayarannya. Benten sareng kurban, kurban mah pemita aya tos, jempling. Teu aya tos. Teu kedah. Pami ekah mah kedah milari wayahna si bapakna teh yang bertanggung jawab itu kan ayahnya tuh atau kakeknya itu harus nyari. Kalaupun enggak talangan itu pinjaman. Mudah-mudahan kata para ulama Imam Malik bahkan mengatakan mudah-mudahan Allah melunasi hutangnya segera. Karena ibadah akikah sangat dan lebih penting dari ibadah kurban. Pami bentrok akikah jeung korban, utamakan akikah. Karena dia lebih utama. Kalau punyanya satu tetapi dua-duanya ingin dilaksanakan, dalam fikih Syafi'i akikah kurban niatnya boleh bareng. Niatnya Allahumma hada ilaika hadamika wa ilaika fataqabbal minni aqiqati wa udhiyati. Dalam lafaz lain Allahumma hadamika wa ilaika Allahumma taqabbal minni udhiyati wa aqiqati. Jadi Allah terimalah kurbanku dan akikahku sebagaimana engkau menerimanya dari para nabi dan para rasul. Jadi akikah dan kurban boleh dibarengkan. Afdolnya hari ke-7, boleh hari ke-14, boleh sampai tanggal 21 minggu ketiga, boleh sampai akil balik, boleh seumur hidup yang belum diakikahin bisa diakikahin. Jadi seumur hidup misalkan belum diakikahin nih. Ya, sekarang ingatnya baru, ada modalnya, ada dananya silakan. Bentrok dengan kurban satu niatnya karena dalam fikih Syafi'i kaidahnya ibadah sunnah boleh dirangkap niatnya. Dua ibadah sunnah boleh dirangkap niatnya. Contoh, mau tahiyatul masjid, mau qobliyah, bisa bareng niatnya. Mau duha, mau hajat, bisa bareng kalau nggak ada waktunya. Mau apa lagi tuh contohnya? Mau taraweh juga mau sholat mutlak, bareng aja sekalian. Jadi ibadah sunnah mah kaidahnya bisa digabung-gabungkan. Termasuk juga kurban dengan akikah. Tetapi kita tidak ingin membahas karena temanya bukan fikih kurban. Yang jelas bahwasanya ibadah yang afdol dikerjakan di bulan Dzulhijjah setelah zikir dan puasa adalah ibadah kurban.
Mungkin ada di benak kita semua pertanyaan, yang disebut kategori mampu dalam kurban itu apa sih? Kan gitu ya, berkurban. Apa sih kemampuan itu? Kemampuan dalam kurban itu adalah satu, dia punya bekal untuk hidup di bulan Dzulhijjah, cukup. Jadi bulan Dzulhijjah itu cukup bekalnya gitu, nggak kekurangan. Yang kedua, tidak ada pembayaran yang harus dibayar di bulan Dzulhijjah. Nah, kalau satu tidak punya hutang yang harus dibayar di bulan Dzulhijjah, tidak ada pembiayaan yang besar di bulan Dzulhijjah, contoh bayar SPP, beli seragam, beli keperluan anak, beli keperluan keluarga, yang penting ya. Maka jika tidak ada keperluan mendesak di bulan Dzulhijjah dan punya kecukupan bekal untuk di bulan Dzulhijjah, masih ada sisa untuk kurban, maka sunnah muakkadah hukumnya menunaikan kurban. Dzulhijjah teh tos aman ya, pokoknya mah bekal kangge hirup di bulan Dzulhijjah aman hiji. Nu kadua teu aya bayarkeun aman, nah tos tunaikan kurban. Margi ancaman nu teu kurban padahal mampu, saur Rasulullah SAW, barang siapa yang mampu berkurban tetapi tidak berkurban, maka hendaklah tidak mendekati masjid-masjid kami. Itu artinya apa? Artinya bahwa orang yang mampu tapi tidak melakukannya, Rasulullah SAW menyuruh untuk tidak mendekati masjid, artinya ya jangan kumpul-kumpul sama kami lah. Itu namanya hukuman sosial secara tidak langsung. Itu ibadah di bulan Dzulhijjah yang bisa kita kerjakan. Barangkali ada pertanyaan sekitar ini, Bu, silakan. Supaya kita ada ada interaktif ya. Kalau saya ngomong terus, satu sayanya capek, yang keduanya ibunya juga nanti monolog kok. Saya monolog teh ini searah gitu tuh jenuh, bosan, Bu. Walaupun saya ganteng tapi tetap bosan melihatnya. Kan di antara ini yang paling ganteng saya. Ya. Kamu ninggalin Timonas mah. Waduh, pangkasepna tau Ustaz, ngali Timonas gitu kan. Enggak, sebelum saya tutup dengan pantun. Dipersilakan dulu. Barangkali ada yang mau tanyakan, Bu, silakan, Bu. Iya, mangga. Mohon. Pami memang kemampuannya satu dulu ya satu dulu. Diniatkan akikahnya satu dulu, nanti untuk selanjutnya ditambah. Kalau kebetulan ekahnya itu sanggupnya dua, ya udah ekahnya dua itu satunya untuk kurban dan juga diniatkan sekaligus untuk akikah. Dan perlu diingat, Bu, ini tambahan ya, tambahan belum kebahas. Satu kurban itu cukup untuk satu keluarga. Jadi kalau bapaknya sudah kurban, udah anak-anaknya segala macam istrinya, kemudian incu-incu anak itu tidak usah kurban. Satu keluarga, satu kurban. Satu porsi itu, satu kurban itu, satu keluarga. Nabi Muhammad SAW itu kurbannya tiap tahun. Dan beliau selalu berkurban 2 ekor. 1 ekor untuk Nabi dan keluarganya, 1 ekor untuk umatnya yang tidak bisa berkurban. Makanya lafaz doanya Nabi ketika kurban itu, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min Muhammadin wa ahli Muhammadin. 1 sembelihan. Yang satu lagi, Allahumma taqabbal minni, dan seterusnya, hadza minka wa ilaika fataqabbal min Muhammadin wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari umat Muhammad. Jadi Rasul itu tiap tahun kurbannya 2. 1 kurban untuk beliau dan keluarganya, 1 kurban untuk umatnya yang tidak bisa berkurban. Jadi orang-orang sadaya anu teu tiasa kurban, tos di masa dikurbankan, tos di pangkurbankeun. Nah, eta masa dikurbanin, pas tos di pangkurbankeun ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berkecil hati bagi yang belum mampu kurban. Bagi yang belum bisa kurban atau berat untuk berkurban, tos dipangkurbankeun atau dikurbanan ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan jadi alasan, dah urang mah tos dikurbankeun ku Nabi dah, atoslah urang mah sampurna tos teh kedah sanes. Kedah aya semangat pami ayeuna teh tiasa nabung tahun payun berikutnya, atau mungkin 5 tahun ke depan harus ada niat kita berkurban. Jadi Nabi itu tiap tahun berkurban.
Adapun sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar itu pernah suatu hari, suatu tahun ya tidak kurban. Alasannya Pak, saya khawatir orang-orang menganggap kurban itu wajib padahal cuma sunnah. Khawatir dianggap wajib, maka Abu Bakar dan Umar sesepuhnya para sahabat tidak melakukannya tiap tahun supaya orang tahu kurban itu tidak wajib. Itu tujuannya. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi boleh ya semampunya, kalau mampunya masih satu-satu. Kalau mampunya dua, ya sekaligus ini akikahnya, ini juga adalah kurbannya. Supaya tidak memberatkan. Jadi kurban dan akikah disatukan. Dalam fikih Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, boleh menggabungkan dua niat sunnah dalam satu ibadah. Itu ya. Yang tidak boleh itu menggabungkan niat wajib. Nggak boleh niat wajib. Seperti puasa Ramadan. Nggak bisa orang masuk puasa wajib tanpa niat. Tidak sah hukumnya puasa tanpa niat bagi puasa wajib. Harus sudah niat sebelum imsak kalau puasa wajib. Tapi puasa sunnah, boleh niatnya jam 8, boleh jam 10, boleh jam 12. Nyari makan kakaratak di dapur teu aya tuangan. Nabi SAW pernah, Aisyah, kita punya apa nih pagi ini buat sarapan? Maaf ya Rasulullah, maaf kanda, tidak ada makanan. Apa jawaban Rasul? Idzan ana shaim. Aduh, kalau gitu saya puasa aja deh. Puasa sunnah mah bebas. Puasa wajib tidak sah kecuali ada niat sebelum imsak. Sebelum imsak sudah ada nawaitu somagodin an adai dan atau dengan lafaz lain atau tanpa lafaz, yang penting hatinya itu sudah kokoh meniatkan, baru sah puasa wajib. Beda dengan puasa sunnah ya. Itu perbedaannya. Maka ibadah lain pun sama. Ibadah kurban boleh diniatkan dengan ibadah akikah, boleh diniatkan dengan lain, tetapi kurban yang wajib tidak boleh. Kurban wajib itu ada kurban nazar, itu tidak boleh karena dia wajib. Tapi kurban bebas yang sunnah boleh niatnya digabung-gabung supaya tidak memberatkan. Enggak, kalau ada pertanyaan lain silakan Ibu. Ya. Kurban atas nama keluarga yang sudah meninggal sangat boleh. Sangat boleh. Meskipun ada sebagian ulama mensyaratkan asal sebelum meninggal almarhum sudah punya niat berkurban. Tapi kalau almarhum tidak pernah ketahuan ada niat berkurban, maka tidak tidak dikurbanan, tidak dipangkurbankan lah pasti ya. Jadi jawabannya itu apakah boleh berkurban atas nama almarhum? Sangat boleh. Tapi ada sedikit pendapat ulama yang mengatakan jika yang almarhum itu dulunya punya niat berkurban. Boleh, boleh. Dalam pendapat umum para ulama boleh. Tapi tadi saya katakan ada sebagian ulama mensyaratkan almarhumnya dulu itu punya niat. Tapi pendapat umum para ulama boleh. Kenapa? Karena sedekah itu adalah amalan dan ibadah yang diterima untuk almarhum yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Ya. Di antara ibadah nu tiasa dikerjakan kangge almarhum aya ngirim Fatihahnya, ada ngirim doa, ada ngirim surat, ada ngirim bacaan surat maksudnya Al-Qur'an. Dari semua ibadah untuk almarhum yang paling disepakati diterimanya adalah sedekah dan doa. Ya. Kalau ngirim bacaan Quran itu ulama masih beda pendapat. Syafi'iyah mengatakan tidak sampai, Hanbaliyah atau Hanabilah mengatakan sampai, Imam Nawawi mengatakan yang berbeda. Nah, tapi kalau sedekah itu disepakati sampai ke almarhum. Ya. Kalau ngirim bacaan itu masih beda-beda pendapatnya. Tapi kalau mengirim sedekah itu pasti diterimanya. Jadi doa, sedekah itu pasti diterimanya. Kalau selain itu masih diperdebatkan sampai tidaknya. Tapi boleh semuanya. Boleh, silahkan. Jadi jawabannya adalah tadi Bu jawabannya pertanyaan tadi boleh ya. Apakah kita boleh berkurban untuk yang sudah almarhum? Boleh. Jadi Sunda tuh kadang susah di Indonesianya Bu. Contoh, rorombeheun, non bahasa Indonesianya rorombeheun. Perpecahan antar suku.
perpecahan antar suku gitu. Data aya bahasa Indonesianya rombehen mah. Bahasa Inggrisnya apa? The Cocod of Monong gitu kan nggak bisa juga. Jadi nggak bisa. Ya Bu, ada pertanyaan lagi Bu? Udah? Satu lagi boleh. Oh iya, iya. Kalau ada perbedaan antara wukuf Saudi dengan Arafah di kita, maka yang paling bijaksana adalah mengikuti penanggalan negara tempat kita tinggal. Artinya mengikuti fatwa pemerintah. Kalau kata pemerintah wukufnya jatuh tanggal 9 Zulhijjahnya itu hari Rabu misalkan, maka kita ikut itu. Ya. Ikut pemerintah. Kenapa? Alasannya satu, alasannya demi persatuan umat Islam. Demi kebersamaan umat Islam. Jangan sampai ada yang kurban duluan, yang lain belum. Jangan sampai ada yang masih puasa, yang lain belum. Demi kekompakan semua masyarakat umat Islam ini, kita mengikuti keputusan pemerintah. Syukur-syukur kalau keputusan pemerintah sama dengan keputusan pemerintah di tempatnya wukuf, yaitu Arab Saudi. Syukur-syukur. Ya. Tapi kalaupun berbeda, maka kita ikuti edaran dari pemerintah. Itu lebih aman, itu lebih afdal, itu lebih bagus. Karena demi kekompakan umat Islam di Indonesia. Satu lagi mungkin Bu, enggak satu lagi kalau ada, ya. Akekah, akekah, ya, betul, iya, ada hadisnya. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Ya. Boleh Bu. Ya tadi orang tuanya itu sebagai konsekuensi dia tidak mengakikahi tadi, dia tidak akan mendapatkan jariah dari anaknya. Ya kalau masih satu berarti dilengkapin. Kalau orang tuanya tidak sanggup melengkapi, nanti anaknya punya dana, ya udah satunya itu dari anaknya, nggak apa-apa, boleh. Di zaman Nabi, ketika Hasan dan Husain lahir, Ali bin Abi Thalib kan bukan orang kaya. Akhirnya yang mengakekahkan Hasan dan Husain itu siapa? Kakeknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi pada dasarnya akekah itu kalau orang tuanya nggak sanggup, ya udah siapkan yang lain, kakeknya, mungkin pamannya, mungkin uaknya, mungkin bibinya ngasih gitu ya. Kalau tidak sanggup juga, anaknya kebetulan punya rezeki, boleh. Mau diakadkan ke orang tuanya dulu sebagai hibah, lalu orang tuanya mengekahkan juga nggak apa-apa. Atau dia mau mengekahkan dirinya sendiri, karena itu adalah ibadah maliyah yang apabila uangnya tercukupi dari siapapun bisa ditunaikan akekah. Iya. Sedekahkan. Ke rumah akikah boleh, diurus sendiri juga boleh. Bebas. Ya, sama-sama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lain, kita cukupkan sedemikian. Ini ada didoakan Bapak Yoyo bin Sadi dan Ibu Enjas binti Suwarna Mong. Ya, beliau sakit ya? Oh, minta doa ya, sakit ya. Baik, kita doakan pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang disebut namanya tadi mendapatkan kesembuhan dari Allah Ta'ala, kesehatan dari Allah Ta'ala. Allahumma shfihi syifaan ajila, Allahumma shfihi syifaan ajilan, syafahumullah, syafahumullah, syafahumullah. Allahumma rabbana salibal isbi anta syafil la syifaan la syifak, syifaan la yugadiru sakoman. Ali hadin yati taibah ba'dal madkurah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih Ibu sekalian. Saya tutup dengan pantun burung angsa burung cendrawasih. Sekian dari saya dan terima kasih. Tahu bulat digoreng dadakan, kalau ada niat semua bisa dikerjakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
baik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.